tadi itu baca bener dulu gugatannya, baru nanti kan dari jawab menjawab yang ada di situ kita sudah tahu pokok masalahnya. Kalau sudah tahu pokok masalah, tinggal diberikan tanda saja, itu yang dikejar itu. Dipetakan gitu. Pola yang pertama yang saya temukan itu kan awalnya dari sosiologis Lombok. Itu dulu pernah dikuasai oleh Bali. Dalam arti kalau bahasa kasarnya dijajah lah gitu. Jadi pemerintahannya dulu itu pemerintahan Bali, Karangasem. Nah, sedikit banyak adat istiadat atau budaya Bali itu melekat dalam kehidupan, tidak terlepas dalam masalah kewarisan. Nah, apa yang saya maksudkan di situ? Pola pertama yang kita temukan di dalam warisan di Lombok itu, khususnya di Selong ini, warisan itu hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Itu persis sama dengan yang di Bali. Sehingga, kita lihat, ini semua yang menggugat itu pihak perempuan, karena mereka tidak dapat. Nah, sebenarnya itu pola lama, tetapi sampai sekarang ini masih ada imbasnya. Tapi ada varian-variannya yang itu. Variannya diantaranya misalnya anak laki-laki yang menerima warisan itu nanti dia sendiri yang akan memberikan kepada saudara-saudaranya yang perempuan itu hasil dari sawah itu. Ya. Berarti anak perempuannya nggak dikasih? Nggak gitu dikasih, dia diberikan hasil dari sawah yang dikelola dan dimiliki oleh anak laki-laki itu sampai biasanya meninggalnya saudaranya perempuan itu. Dijamin gitu Pak? Iya, dijamin dari hasil itu. Itu budayanya itu. Kemudian ada juga dari varian itu, kalau saudara laki-lakinya itu punya punya kepedulian kepada saudaranya, itu dia diberikan juga. Tapi adat dasarnya itu untuk laki-laki gitu. Itu sebabnya. Tapi bukan warisan dari bapaknya, ini bukan dasarnya dari diberikan. Bapaknya, tapi karena kebaikan saudaranya saja. Jadi yang secara umum itu hasil dari sawah itu diberikan kepada saudara perempuannya sampai dia meninggal, atau ada juga saudara laki-lakinya ini memberikan kepada saudara perempuannya itu. Tapi itu bukan warisan, pemberian dari saudara laki-lakinya. Itu varian pertama itu. Yang kedua, saya melihat karakteristik warisan di Pengadilan Agama Selong itu selalu setiap perkara waris itu menempel dengan hibah. Artinya apa tuh Pak Haji? Menempel dan hibah itu bukan hanya warisan yang kita selesaikan itu, kita periksa hibah. Jelasnya begini, seorang bapak yang mempunyai anak beberapa orang, nah kemudian dia mempunyai sawah atau ladang atau apa saja yang menghasilkan, katakan sawah ya, punya beberapa petak. Kemudian anaknya yang pertama misalnya menikah, itu terutama yang laki-laki, masih kaitannya dan itu nanti diberikan oleh bapaknya. Kalau anaknya itu misalnya yang sudah menikah itu tidak punya sumber penghasilan, nah bapaknya bilang, nih kamu sawah yang di sebelah utara itu yang 1 petak atau 2 petak itu kamu yang kerjakan. Kata-kata kamu yang kerjakan ini sudah sebenarnya diberikan dia, secara langsung diberikan, itu hibah. Nah kemudian berikutnya nanti ada anaknya yang kedua atau yang ketiga. Nah si bapak ini masih mempunyai sawah, diberikan juga. Lalu konsekuensi logis dari hal yang seperti ini, nanti satu akan timbul masalah, pemberian anak yang pertama, kedua dan ketiga ini tidak sama. Tidak bagi rata. Tidak bagi rata karena memang hibah dia. Betul. Karena memang hibah. Yang namanya orang yang menghibah itu ya terserah dia. Ya.
Nah, kemudian yang paling fatal, misalnya dia punya anak banyak, ini nanti tanah yang dimiliki oleh bapaknya sudah habis. Itu sebabnya nanti masuk di pengadilan agama, bunyi petitumnya minta supaya dibagi dengan cara bagi paraid. Walaupun sudah dibagikan. Walaupun gitu. sudah dibagikan, itu sebabnya sering kita menolak itu. Walaupun ini kenyataannya yang separuh juga tidak dapat. Nah, nanti kan pertimbangan majelis hakim itu apakah hibahnya itu tetap dapat terlaksana, kemudian ada syarat-syarat seperti yang dalam kompilasi hukum Islam itu apakah melebihi dari sepertiga dan lain sebagainya. Itu yang dilihat oleh majelis hakim. Tapi itu varian yang kedua itu. Tapi kalau yang murni misalkan belum dibagikan, kemudian salah satu ahli waris menguasai sendiri gitu, ada nggak? Nah, itu varian yang ketiga, yang hasil itu ya, survei secara apa ya, secara ecek-ecek apa. Karena kebanyakan artinya perkara masuk dari gitu. perkara yang masuk itu kita bisa dapat petakan seperti itu. Nah, yang ketiga ini ya pola seperti itu sebenarnya paraid yang murni artinya. Nah, itu antara saudara ya sama jandanya ibu dan lain sebagainya itu kan ada itu. Kalau itu jarang sekali itu. Jarang kalau di sini. Jarang sekali ada tapi jarang. Yang paling banyak itu yang 1-2 ini. Kayaknya terkait pola budaya kebiasaan sosiologi masyarakat di Lombok ini. Jadi itu sebabnya jadi pola yang pertama dan kedua itu selalu begitu kita lihat, wah ini perempuan yang menggugat, sudah pola 1-2 itu yang dilihat. Dan arahnya sudah bisa ketebak kemana sudah gitu. bisa ketebak itu. Baik, selain perkara waris, Pak Haji di sini ada perkara apa lagi yang kebendaan lain? Saya pernah ditangani. Sering menangani perkara pembatalan hibah. Tahun 2016 pertama kali saya masuk di sini itu pembatalan hibah. Itu alhamdulillah perkara yang saya konsep putusannya itu. Kebetulan saya jadi anggota waktu itu masuk, anggotanya Pak Wakil, Pak Suryadi waktu itu di sini. Saya langsung diberikan untuk mengonsepnya. Karena ini konsepnya kayaknya walaupun dia musyawarah ya kita konsep sendiri dulu baru kita musyawarahkan. Itu sampai dibanding kasasi dan PK itu dikuatkan. Nah, kemudian pada waktu kita sekarang ini ya saya itu baru dieksekusi. Kalau tidak salah itu ada 6 bulan yang lalu ya sekitar itu yang dieksekusi itu perkara itu. Kalau perkara apa namanya wakaf kah atau harta bersama itu juga wakaf banyak. Tadi saya ingin ngomong dengan yang hibah tadi itu ya. Itu tadi karakteristik yang kedua yang tadi itu nampak juga di situ. Itu kelihatan. Dengan bentuknya itu. Betul. Ya. Jadi ketika dia hidup itu sudah diberikan. Nah, cuma ini kan masih hidup si pemberi bapaknya ini. Si pemberi ini masih hidup, ada masalah gitu, ingin karena sudah menikah lagi, rupanya mungkin ya tidak cukup dengan istri dan anak-anaknya yang lain ya yang baru ini, sehingga dia minta untuk bagiannya gitu, untuk apa ya semacam mencari nafkah di situ, karena di situ ada di bagian Korleku namanya, di situ kan ada banyak pohon kelapa, jadi kelapanya dipanen itu, akhirnya bapaknya dilaporkan ke polisi kan gitu. Karena dilaporkan ke polisi gitu, akhirnya dia memasukkan gugatan pembatalan hibah. Pembatalan hibah kita periksa, ternyata ya memang unsur-unsur untuk pembatalannya sangat jelas, sehingga kita kabulkan. Kemudian PTA menguatkan, kasasi juga menguatkan, sampai DPK itu dikuatkan. Tidak ada perbaikan di situ, tidak ada. Jadi murni hanya perbaikan yang sifatnya kata-kata saja, redaksi bahasanya, redaksi itu ya, redaksi. Nah, itu tadi yang banyak. Kemudian ada juga pembatalan wakaf. Wakaf itu ada berapa ya? Yang ada masjid itu kalau saya tidak salah itu saya menangani perkara wakaf itu ada 3 itu. Ada 3. Yang pertama di dekat Selong. Itu hanya ini kayaknya perkara yang saya tangani itu ditolak. Kayaknya hanya ini. Pembatalan wakaf ditolak gitu ya. Ditolak oleh apa namanya PTA. Karena dari sininya dikabulkan. Di sini kita kabulkan. Kita terbukti bahwa
wakaf itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan, ya, walaupun ada satu insiden ingin ditarik kembali oleh yang mewakafkan itu, tetapi di dalam fakta persidangan itu kita dapatkan fakta bahwa setelah diingatkan dia tidak jadi menarik kembali wakafnya, sehingga wakaf itu berlaku. Hanya saja memang itu kan ada istri yang ketiga, itu ada beberapa istri, sehingga dari sudut itu sedikit saja ada bias antara menempel dengan harta bersama itu harta yang sudah diwakafkan ke masjid itu dengan harta bersama itu. Harta bersamanya. Secara tidak langsung memang kita sudah ungkapkan di dalam pertimbangan bahwa istri yang menempel harta bersamanya itu sudah diberikan lebih banyak dari yang diwakafkan. Itu ada muncul dalam berita acara dan dalam pertimbangan. Tetapi PTA melihatnya dari sudut gugatannya memang itu kabur. Karena itu kemudian oleh PTA DNO sebab menempel antara wakaf dengan harta bersama itu. Baik. Kemudian Pak Haji, ini kan kalau dari cerita Pak Haji berarti kan kebanyakan perkara waris itu perkaranya sudah lama, bahkan bertingkat-tingkat, artinya kan sudah tingkatan kakek mungkin di atas kakek juga. Itu dalam pemeriksaannya tentu kan nggak mudah. Salah satunya saksinya yang sudah sepuh. Kalaupun dihadirkan saksinya yang sudah berusia lanjut, kemudian kendala, mungkin ada kendala komunikasi bahasa, didapati nggak seperti itu kesulitan itu sih Pak Haji? Secara jujur kalau tentang itu ya memang sulit. Tapi alhamdulillahnya saya kebetulan kan putra daerah Lombok. Orang Lombok ya? Lombok. Asli. Jadi alhamdulillah saya juga kebetulan dulu waktu mondok itu dari suku-suku yang di Lombok itu kan bahasanya saya pahami gitu. Saya pahami. Dari sudut bahasa itu tidak terlalu bermasalah. Itu mungkin salah satu sebabnya perkara-perkara yang saya tangani waris itu jarang yang ditolak ya. Selalu dikuatkan gitu. Hanya beberapa saja yang seperti yang tadi itu. Karena faktor komunikasi, memahami apa yang dimaksudkan oleh saksi para pihak kan sangat penting barangkali. Iya. Dalam kondisi misalkan kan tidak semuanya putra Lombok menjadi hakim di sini gitu ya. Berarti kedepannya barangkali kalau melihat seperti itu perlu juga ya ada hakim yang harus yang paham betul bahasa Lombok walaupun bukan orang Lombok gitu, atau kalau mungkin pakai penterjemah barangkali ya. Iya, memang itu harus itu. Orang Lombok sendiri itu ada bagian bahasa yang tidak dipahami. Artinya berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Bahasa Lombok saja berbeda. Ada penelitian itu sarjana di UGM dulu kalau saya tidak salah. Saya tidak pernah baca secara langsung, cuma saya pernah diberitahu. Pembagian bahasa di Lombok itu dibagi secara garis besarnya dibagi 3. Pada umumnya bahasa Lombok itu wilayahnya sudah jelas terpeta itu. Kemudian bahasa Sasak yang dasar itu ya. Kemudian ada bahasa Sasak yang istilah orang itu pengkura namanya itu. Itu berbeda sekali dengan bahasa Sasak yang ini ya, yang kemudian ada bahasa Sasak yang itu di wilayah Lombok Selatan, itu biasanya di Lombok Tengah. Beda lagi itu. Beda lagi itu. Beda juga itu. Itu susah juga dipahami. Tapi yang paling susah yang dipahami ini yang Pengkura ini, ya daerah Suralaga, Wanasaba, dan itu yang daerah. Artinya itu kan jadi kendala ketika tidak dipahami gitu ya. Iya, jadi betul itu apa yang dikatakan Pak Abid tadi itu, kalau di sini kalau misalnya tidak memahami bahasa ya tentu kita tidak bisa berkomunikasi ya. Betul. Maksud yang kita inginkan itu tidak akan tercapai kalau komunikasi itu tidak berhasil. Nah maka dari itu mungkin ke depan itu harus ada semacam penerjemah yang khusus kayaknya di pos bakum atau apa ya. Iya. Kalau ada penerjemah mungkin nanti ada biaya penerjemah kan ya, bisa jelas kan sudah diatur dalam hukum acara itu. Ya selama ini tidak etis juga kalau yang bertanya itu kan PP misalnya kebetulan sama kampung itu di Banyuletuk nggak bisa itu. Diterjemahkan oleh panitia pengganti sendiri gitu ya. Iya, oleh panitia pengganti sendiri. Agak-agak gimana gitu ya. Iya. Baik. Pengalaman dari 5 tahun ini ya tentu bisa dibilang jam terbangnya menangani perkara waris sudah tinggi lah gitu Pak Haji.
Ini barangkali bagi sahabat-sahabat Peang Selong TV di mana saja berada, terutama teman-teman hakim, barangkali ada apa sih istilahnya tips atau persiapan apa gitu Pak Haji, ketika di pengadilan agama yang lain menangani perkara waris, apa sih yang harus dipersiapkan dan apa kira-kira untuk meyakinkan bahwa untuk lancar sampai pemeriksaan putusnya gitu Pak Haji? Oh iya, saya mungkin ada sedikit tips ya, tapi saya yakin kan para hakim itu tahu segalanya, ada asas ius corde novit ya. Betul. Iya, iya. Maha tahu. Maha tahu. Maha tahu. Tapi ya bagaimanapun ada kendala-kendala kecil itu. Secara pribadi saya melihat perkara waris itu tidak beda dengan perkara-perkara yang lain. Sebenarnya yang penting kita mau belajar sih. Kita mau belajar dan kita mau lebih teliti, insya Allah ketemu dia benang merahnya. Jadi pertama-tama ya seperti perkara kebenaran yang lainnya, kita kan harus membaca dulu tuh gugatan itu. Kita baca dulu, kita berulang-ulang. Kalau perkara yang bertingkat-tingkat itu berkali-kali itu baru kita nemukan, oh iya ternyata itu. Besok itu ternyata, oh iya ini lagi gitu kan. Akhirnya betul jadi dibaca, diulang-ulang. Cuman memang kendala di sini nih karena perkara yang bertumpuk-tumpuk itu kadang-kadang ya itu kendala khusus memang tuh. Mungkin nanti ke depan gimana caranya untuk bisa minimalisir perkara waris yang ditumpukkan pada satu majelis gitu ya. Berarti artinya kan harus ditambah personilnya, mungkin hakimnya gitu. Itu yang harus ini. Oh di sini di Selong ini kalau dari sudut banyak sedikitnya perkara kan tidak terlalu banyak sebenarnya Selong ini. Ya 2000 ya 2000-an. Kalau dibanding dengan yang di PA yang di Jawa kan hampir 5000. Tapi kualitasnya itu ya. Bukan sombong ini. Kualitasnya lumayan gitu ya. Jadi kalau tipsnya itu pertama tadi itu baca bener dulu gugatannya, baru nanti kan dari jawab menjawab yang ada di situ kita sudah tahu pokok masalahnya. Kalau sudah tahu pokok masalah tinggal diberikan tanda saja, itu yang dikejar itu. Dipetakan gitu. Dipetakan pokok masalahnya. Kalau sudah terpetakan pokok masalahnya, nanti kan di pembuktian itu mana yang harus dibuktikan, mana yang tidak perlu dibuktikan, mana yang hanya sekedar sebagai asesor dari itu. Itu saja sih sebenarnya trik-triknya. Dan kemudian seperti yang saya katakan tadi itu hakim itu kan ius corde novit ya. Nanti insting hakim itu akan tahu dia. Instingnya itu akan berjalan sendiri seiring dengan banyak perkara yang ditangani. Bukan sombong ya, tapi kayak peramal juga kadang-kadang iya ya. Begitu dia masuk kita baca gitu, itu arahnya gini kan. Apalagi sudah ada pola yang seperti tadi. Ada pola itu. Begitu melihat ini perempuan, ini polanya pola kedua yang tadi itu. Perempuan saja yang menggugat ini. Sementara ini padahal sudah bertingkat-tingkat polanya itu. Tinggal kita kejar itu saja. Nanti begitu di dalam persidangan, di fakta persidangannya sudah clear, kita sudah bisa memutuskan. Ya. Baik, selama 5 tahun ini Pak Haji, 5 tahun di Pengadilan Agama Selong, banyak menangani perkara waris. Berapa tahun sih gitu Pak Haji? Kalau dikaitkan dengan pola mutasi gitu ya, kira-kira pasnya itu berapa tahun sih seseorang itu bisa sudah dapat dah pola ini gitu, atau misalkan sudah enjoy dan jam terbangnya sudah pas? Apakah misalkan 2 tahun, apa memang harus 5 tahun, atau kira-kira yang waktu Pak Haji waktu itu? Iya, sebenarnya kalau itu yang ditanyakan mestinya di Selong ini jangan terlalu lama lah, 2 tahun itu sudah cukup gitu aja. Apalagi kalau yang dari jauh ini. Kasihan. Sampai rambutnya putih yang tadinya masuk itu, jadi begitu 1 tahun kan putih kayak Pak Apit gitu ya. saking berat kualitasnya. Saking beratnya katanya. Tapi sebenarnya kalau diterima dengan ikhlas, kita enjoy, itu justru menambah pengetahuan yang berguna bagi kita. Namun secara kebijakan mestinya supaya yang lain itu juga dapat pengalaman gitu. Artinya rolling kemampuan, rolling kesempatan gitu Pak Haji. Kesempatan untuk belajar itu di sini itu sangat terbuka. Karena sepanjang yang saya ketahui dari pengalaman senior-senior yang lain juga, di Selong ini hampir seluruh, bisa dikatakan seluruh hukum acara yang ada di dalam teori itu dipraktikkan. Coba kalau di tempat lain itu
Saya enggak pernah dengar ada Deden Perzet. Deden Perzet. Di sini mungkin lebih dari Deden Perzet ya. Melebihi Deden Perzet juga. Ada. Bahkan tadi sudah dikatakan perkara yang sudah dieksekusi juga masuk lagi. Sampai sebenarnya kalau dilihat secara garis besar saja itu kan perkara di nebis in idem kan. Sudah dieksekusi kok. Maju lagi pada. Maju lagi. Tapi setelah kita teliti ternyata memang enggak di nebis in idem itu. Bahkan di sini kan kemarin perkara volunteer saja, misalnya PAW, saya wanti-wanti kepada teman-teman itu perkara PAW, ya, dengan Pak Apit juga kan kemarin. Ternyata di situ kok kita mau membaca permohonan PAW-nya kok ada yang interupsi. Oh iya betul. Interupsi, bayangkan PAW ada yang interupsi. Loh, kok ada yang interupsi? Sini bukan mahasiswa kan, saya bilang gitu. Gini loh, ini ternyata ada kaitannya dengan orang yang interupsi itu mau masuk menjadi pihak ketiga. Akhirnya kita mengingatkan kepada penggugat yang melalui kuasanya bahwa kalau itu perkara PAW itu tidak boleh ada pembagian. Kalau ada pembagian itu wajib dengan cara kontentius kan itu. Gugatan begitu. Gugatan kontentius itu bayangkan saja PAW yang volunteer saja sudah begitu. Sampai ada interupsi segala. Membuktikan bahwa gimana itu harus kehati-hatian dan ketelitian di sini itu untuk meneliti masalah waris. Masalah waris ya. Iya. Baik, sahabat PA TV, perlu diketahui bahwa hari ini ketika kita ngobrol dengan Pak Haji Hamzan ini, beliau ini sudah pegang SK sebenarnya, sudah pegang SK keluar dari Pengadilan Agama Solong. Tugas di pengadilan apa Pak Haji? Di Pengadilan Agama Surabaya. Surabaya ya. Kalau di Solong kan jumlahnya nggak terlalu banyak kan, 2.000 lebih di Surabaya. sedikit ya. Kalau di Surabaya kan beribu-ribu ya. 5.000 katanya, 5.000. Tapi kan variasi perkara mungkin di sana saya tidak tahu juga berbeda ya. Saya yakin karakteristik dari perkara itu berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Walaupun di sini saja sering mempunyai karakteristik yang berbeda itu. Misalnya perkara aja kan kita lihat itu perkara gugatan saja ya. Walaupun alasannya sama tapi penyebabnya yang berbeda itu. Ya karakteristiknya. Ya. Baik. Intinya mungkin dari pengalaman Pak Haji di sini tuh tadi dibilang bahwa harus bersyukur kali ya, harus bersyukur siapapun yang ada di Pengadilan Agama Solong, baik itu 2 tahun, baik itu 5 tahun, yang jelas syukuri dan nikmati Pak Haji ya. Iya, itu kan kunci kita untuk tetap sehat, apalagi zaman sekarang ini kan sehat yang mahal ini. Betul. Yang penting kita nggak usah stres, walaupun perkara bertumpuk-tumpuk ya kerjakan sebatas kemampuan ya. Kan ibadah itu alat taqah, ittaqullah sesuai dengan kemampuan kan, bertakwa itu beribadah sesuai dengan kemampuan. Okay. Pertanyaan terakhir Pak Haji, ada kawan dan bahkan mungkin alumni dari Solong ini mengatakan bahwa kalau Solong itu pantas dijadikan lab PA Pengadilan Agama Nasional gitu. Pendapat Pak Haji ya? Saya sangat setuju itu tentang itu karena walaupun saya termasuk yang tidak banyak PA setelah saya jadi hakim itu saya tempati, tetapi memang itu tadi saya sudah katakan tadi itu hampir seluruh dari teori hukum acara itu dapat dipraktikkan di sini, terutama yang waris-warisnya itu yang mungkin di luar Selong atau Lombok pada umumnya ini tidak ada itu atau jarang gitu ya, tidak mungkin tidak ada, tapi jarang. Yaitu yang bertingkat-tingkat tadi itu. Itu kan membutuhkan ketelitian, kesabaran yang ekstra dari yang biasa itu. Baik. Jadi cocok lah kalau disebut sebagai lab pengadilan agama. Ya, sangat cocok. Saya setuju sekali itu. Itu makanya tadi kita bisa misalnya kalau bapak-bapak kita yang di Jakarta misalnya sempat mau ada masukan seperti itu ya, di Selong ya mestinya dimasukkan orang-orang yang nanti bakal menjadi pimpinan itu. Tapi jangan terlalu lama, nanti rambutnya putih semua. Cukup 2 tahun gitu. Cukup 2 tahun itu sudah kebanyakan lamanya itu, sudah kelamaan gitu. Kecuali orang Lombok 5 tahun jadi lagi. Kecuali kalau saya sebenarnya secara pribadi itu saya ingin tetap di sini. Karena ya kan saya sudah tugas di NTT 17 tahun. Di
apa namanya di Sulawesi itu 8 tahun. Kok keluar lagi? Padahal saya hanya pertama nih di pulang kampung nih. Oke, di walaupun 5 tahun tapi hanya sekarang mesti terus ke Jawa. Jauh lagi. Harus menikmati HIR kan kemarin LPG terus. Saya berharap tidak menjadi hakim HIR, tapi sekarang kok jadi masuk jadi hakim HIR. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya bisa hadir di acara ngobrol Impas PS Long TV ini. Mudah-mudahan bagi sahabat PS Long TV bisa mengambil manfaat ataupun ya ada ungkapan the experience is the best teacher, bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Apa yang kita obrolkan barusan, apa yang kita bincangkan mudah-mudahan menjadi, walaupun pengalaman narasumber menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi hakim-hakim, kawan-kawan hakim se-Indonesia yang mungkin nanti bisa punya kesempatan bertugas di Pengadilan Agama Selong. Sekali lagi terima kasih Pak Haji sudah hadir di pengadilan, di acara ngobrol Impas Pengadilan Agama Selong. Baik, sahabat PS Long TV, demikian untuk seri ngobrol Impas kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat dan gunanya. Saya Apit Farid, sampai ketemu di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.